Hai guys, kembali lagi ke channelnya Novus Home. Hari ini kita akan bahas tentang anjing pitbull tuh yang banyak luka ya di kepala atau di badannya. Jadi guys, ini gue kasih tahu ya, kebanyakan kita kalau pelihara anjing ras besar seperti ini, pasti kalian yang tidak mengerti tentang anjing ras besar atau anjing pitbull ya, bertanya-tanya, kenapa sih anjing pitbull kok mukanya banyak kayak coret-coretan begini, kayak jamur bolong-bolong gitu kan? Pasti dari kalian ada beberapa yang bertanya seperti itu gitu. Nah, tapi bagi orang yang sudah memelihara anjing pitbull gitu kan, dia pasti akan paham itu kenapa bisa mukanya seperti itu. Jadi gini ya guys ya, muka anjing pitbull seperti ini itu bukan karena dia itu ada penyakit jamur atau karena dia basah nggak dikeringin sehingga dia jadi berjamur kepalanya ya, atau ada penyakit cacingan atau apa gitu. Jadi ini bukan yang seperti yang kalian lihat gitu kan. Memang ada beberapa jenis anjing yang kalau cacingan dia akan seperti ini lukanya gitu kan, mirip-mirip lah ya. Terus ada juga yang anjing yang kalau kena penyakit jamur juga dia banyak bolong-bolong gitu. Tapi ini lebih bukan ke penyakit jamur atau cacingan. Jadi kalau kita pelihara anjing ras besar atau anjing pitbull dan kita peliharanya lebih dari satu ekor dan kita gabungkan dengan mereka tersebut itu dari dalam satu ruangan gitu, itu pasti otomatis akan terjadi sesekali akan terjadi perkelahian gitu kan. Jadi kadang-kadang tuh anjing pitbull itu ya, karena mereka anjing pitbull, anjing ras besar, anjing guard dog, dan nalurinya itu pasti otomatis ada yang namanya berjuang, melawan, atau menyerang gitu, itu pasti akan ada hal-hal begitu gitu ya. Jadi nah yang terjadi pada muka Borlan yang seperti ini nih, di sini nih, kan ada muka Borlan yang putih-putih begini guys. Jadi ini tuh bukan jamur, tapi lebih karena dia karena suka berkelahi, berantem sama Dogo dan Olive gitu kan. Memang nggak setiap hari sih, tapi sekalinya mereka berantem itu bisa sampai berdarah-darah seperti itu gitu kan. Nah, sebenarnya pada dasarnya itu anjing pitbull itu ya, mereka nggak berantem, main-main aja. Dia punya tenaga tuh besar gitu kan. Apalagi kalau mereka benar-benar mengeluarkan emosi mereka, berantem dan sebagai macamnya seperti itu gitulah. Jadi waktu anjing pitbull gua masih papi itu, gue pikir kan anjing pitbull papi itu kalau kita main-main kan suka kayak gigit-gigit, kayak iseng-iseng bercanda, lari-larian gitu kan. Ternyata saking tenaganya pitbull itu besar ya guys ya. Jadi kita kalau lagi main sama anjing pitbull itu suka gigit-gigit. Namanya masih papi ya. Mereka suka gigit-gigit ini, suka jilat-jilat kaki gitu. Kadang yang dia gigit itu walaupun belum ada giginya, karena itu bisa bikin kita tuh kaki kita memar gitu. Jadi kayak biru-biru, lecet-lecet seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena anjing pitbull itu memang memiliki tenaga yang luar biasa besar gitu. Jadi walaupun dia cuma bermain, itu bisa saja menyakiti si owner atau anjing yang lain gitu kan. Gimana kalau dia lagi berantem. Nah, si Borlan ini kenapa dia bisa ada luka-luka seperti ini ya, kadang-kadang yang namanya anjing dikumpulkan jadi satu itu kan kadang mereka suka berantem. Entah lagi main berantem atau mereka bercanda-bercanda tapi bercandanya kasar gitu kan, sehingga sehingga dia tuh kayak apa namanya, nggak sengaja kena gigit si Olive, nggak sengaja kena serang si Dogo gitu, atau dia kena apa-apalah gitulah intinya. Jadi ya memang banyak hal faktor-faktor yang kalau seandainya kita punya anjing pitbull dan lebih dari satu itu dan digabungkan ke tempatnya itu biasanya akan terjadi perkelahian sesekali. Nah, beda hal kalau seandainya kita pelihara anjing pitbullnya cuma satu ekor doang nih. Kita pelihara anjing pitbull satu ekor dan kita pelihara benar-benar di dalam satu ruangan ya, bukan di outdoor gitu. Itu jadinya pasti bakal bagus banget, bulunya tuh pasti halus banget, dan dia tuh nggak akan ada luka sama sekali, karena dia di dalam ruangan dan dia dipelihara sendiri, yang artinya dia tidak akan dia tidak akan berantem atau kenapa-kenapa gitu, udah benar-benar pure bersih dan bagus gitu kan. Nah, kalau dia pun kalau seandainya waktu itu kan Dogo kan masih sendiri ya sekitar setahun gitu kan, dan itu Dogo tuh bagus banget, gak ada cacat sama sekali gitu. Dan itu aja Dogo kita taruh bukan di indoor ya, bukan di dalam rumah, di halaman belakang rumah, itu aja bulunya bagus gitu. Gimana kalau seandainya kita pelihara satu ekor dan kita pelihara di dalam rumah, benar-benar kita rawat bulunya itu halus banget. Soalnya gue kenapa bisa bilang gini, karena gue pernah pelihara Dogo seperti itu guys. Jadi 1 tahun pertama Dogo itu sebelum ada Olive, Dogo tuh bulunya halus banget gitu. Jadi ya memang begitulah ceritanya. Jadi luka-luka di sini guys yang gue pernah kasih tahu ke kalian itu ini bukan jamur. Kadang terlihat seperti penyakit jamur atau kadang-kadang terlihat seperti kayak orang kena cacingan gitu kan. Kayak anjing kena cacingan gitu. Tapi ini bukan cacingan dan bukan jamur. Karena dia sendiri aja walaupun outdoor, dia punya atap sendiri, rumah sendiri untuk dia tuh berteduh kalau seandainya hujan. Dan dia juga halaman belakang tuh selalu kita buat kering ya. Karena Batam kan cuacanya panas banget, ekstrim.
Jadi itu selalu dalam keadaan kering dan tidak lembab. Jadi dia tidak terkena jamur. Nah contohnya kayak di badan-badan ini kan dia bulu-bulunya masih halus nih guys. Ini termasuk bulu halus. Walaupun jarang dirawat ya, maksudnya dalam artian walaupun kita nggak yang sisir, nggak yang mandiin setiap seminggu sekali seperti anjing chow-chow, tapi untuk anjing pitbull seperti ini udah cukup bagus. Terus salah satu anjing pitbull ini ya, anjing pitbull tuh kadang bagian sininya tuh jelek nih guys. Bagian sininya kulitnya tuh seperti kayak terkelupas-kelupas gitu. Ini juga sama, bukan karena jamur atau cacing. Jadi kalian bisa perhatikan anjing pitbull yang dipelihara outdoor itu biasanya di siku-sikunya itu ada kayak luka-luka begitu. Kenapa bisa begitu? Karena anjing pitbull itu kadang-kadang kalau duduk suka begini. Kadang-kadang posisi duduknya kan dia begini kan. Jadi sehingga dia tuh kayak kegesek dengan aspal di bagian sininya. Kayak sering nopang, sering ini, sering tiduran. Nah itu kan bisa membuat anjing pitbull tuh seperti itu. Jadi seperti ada lukanya. Jadi guys, kalau kalian mau pelihara anjing lebih dari satu, itu kalian nggak bisa berharap sepenuhnya anjing kalian bisa bagus. Kecuali memang kalian sudah didik benar-benar ya, untuk jangan sampai bertengkar, berkelahi satu sama lain. Tapi kalau seandainya itu jarang terjadi, jarang banget ya anjing digabungin tuh nggak pernah berantem gitu. Pasti akan ada berantem sesekali. Dan itu nggak usah khawatir guys, karena itu hal normal terjadi. Dan ini pasti akan hilang lagi dengan seiring berjalannya waktu. Ini pasti akan bulu-bulunya tumbuh lagi, dan ini juga pasti akan bagus lagi, akan tumbuh bulu-bulu baru lagi. Seperti itu guys. Jadi ya itulah penjelasan dari gua tentang anjing pitbull. Dan kalian tuh pasti banyak yang berpikir pelihara anjing pitbull tuh susah nggak sih? Itu sebenarnya nggak, gampang banget. Dan secara emosi juga anjing pitbull tuh lebih bagus dibandingkan anjing yang lainnya ya, secara emosi ya. Karena kadar toleransi anjing pitbull tuh luar biasa besar sekali terhadap lingkungan sekitar kita, lingkungan sekitar dia. Oke, jadi cukup sekian video yang gue buat kali ini. Thank you udah nonton channel YouTube gue Nufus Hung. Jangan lupa ya guys di subscribe channel YouTube gue Nufus Hung. Jangan lupa di like, comment, and share. Bye. Bye bye.